Siapa bilang long haul COVID-19 atau long COVID cuman bisa terjadi pada orang dewasa aja? Pada kenyataannya nih Bun, berdasarkan riset yang ada, sekitar 15-60% anak dan remaja penyintas COVID-19 bisa mengalami long COVID loh. Nah, kalau Bunda mau tahu lebih banyak informasi seputar long COVID pada anak, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Pertama-tama, bagi bunda-bunda yang mungkin belum tahu apa itu long COVID, saya coba jelasin sedikit dulu ya. Jadi, long COVID adalah kondisi ketika hasil tes COVID telah dinyatakan negatif, tetapi orang tersebut masih merasakan gejala COVID-19 selama beberapa waktu. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa aja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, long COVID ini juga bisa terjadi pada penderita COVID-19 yang sebelumnya mengalami gejala ringan, sedang maupun berat. Jadi benar-benar bisa ke siapa aja Bun, nggak pandang gender, usia, atau riwayat keparahan COVID-19 yang sebelumnya diderita. Sayangnya sampai sekarang penyebab terjadinya long COVID termasuk pada anak masih belum diketahui secara pasti Bun. Tapi nih ada beberapa faktor yang diketahui bisa meningkatkan risiko si kecil mengalaminya, yaitu daya tahan tubuh si kecil yang lemah dan terlambatnya si kecil mendapatkan pengobatan COVID-19. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saat mengalami long COVID, si kecil akan tetap merasakan sebagian gejala yang sempat muncul saat ia masih mengalami COVID-19, meskipun hasil tes COVID-nya sudah dinyatakan negatif. Umumnya, gejala-gejala tersebut bisa berupa demam, batuk-batuk, gampang capek, sesak napas, nyeri sendi dan otot, anosmia, atau berkurangnya kemampuan anak untuk mencium bau juga dada berdebar. Gak cuma itu aja sih Bun, di beberapa kasus anak yang terkena long COVID juga bisa loh mengalami gejala lain seperti nafsu makannya menurun, susah tidur, muncul mual, perut kembung, bahkan pada beberapa anak bisa juga muncul gejala gelisah, cemas, sedih, dan sulit berkonsentrasi. Makanya cukup mengganggu dan gak bisa dianggap remeh ya Bun long COVID ini. Ngomong-ngomong soal COVID-19, saya mau kasih tahu nih ke Bunda. Kalau Bunda mau tanya-tanya langsung ke dokter terkait COVID-19 atau mungkin masalah kesehatan lainnya, Bunda bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa Bunda ajak berkonsultasi. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog juga ada. Respon dokternya cepet kok Bun, nggak sampai 5 menit. Biasanya pertanyaan Bunda udah bakal dijawab oleh dokter. Penjelasan dokternya juga mudah dipahami dan tentunya akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi Bunda atau si kecil butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin Bunda untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga. Semua cukup lewat aplikasi Halo Dokter aja Bun. Kurang membantu apa coba? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga dan nikmati manfaatnya. Oke, saya lanjutin lagi ya penjelasannya. Jadi, untuk mengobati dan mengatasi long COVID pada anak ini, tentunya Bunda dan Ayah harus lebih teliti dalam melihat gejala yang dialami oleh si kecil. Kalau memang Bunda curiga bahwa si kecil mengalami long COVID, sebaiknya segera bawa dia ke dokter ya, untuk diperiksa lebih lanjut dan dipastikan kondisinya. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan secara lengkap ke si kecil, termasuk tes darah, tes swab antigen, PCR, dan foto ronsen dada. Jika memang si kecil terdiagnosis mengalami long COVID, dokter mungkin akan langsung memberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami si kecil Bun. Misalnya, kalau si kecil demam, dokter akan memberikan obat penurun demam. Dan kalau si kecil batuk, dokter juga bisa memberikan obat batuk untuk mengurangi batuknya. Tapi nih Bun, kalau long COVID yang dialami si kecil ternyata gejalanya cukup parah, ia mungkin harus menjalani perawatan di rumah sakit agar bisa diawasi dengan ketat. Nah, saat si kecil mengalami long COVID, peran Bunda dan Ayah juga sangat penting loh untuk membantu si kecil agar bisa cepat pulih dari kondisinya. Ada beberapa hal nih yang bisa Bunda dan Ayah lakukan saat si kecil lagi mengalami kondisi ini. Yang pertama, berikan semangat dan support ke si kecil untuk segera sembuh. Yang kedua, ingatkan dan selalu dukung dia untuk mau minum obat dan vitamin yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga, ajak dan berikan si kecil makanan sehat setiap harinya. Kalau fisik si kecil sudah cukup sehat, Bunda dan Ayah bisa kok ajak dia berolahraga ringan bersama.
Sebelum masuk ke poin terakhir, saya mau ingetin dulu nih untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter ya. Terus, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, Bunda bisa langsung dapat update-nya. Cara yang terakhir, jika gejala yang dialami ringan, biarkan si kecil bermain di pekarangan atau daerah sekitar rumah, Bun. Tapi jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan selama si kecil bermain ya. Nah, kalau Bunda dan Ayah menerapkan cara-cara tadi, moga-moga sih si kecil bisa segera sembuh ya. Tapi kalau ternyata kondisi si kecil memburuk atau nggak kunjung membaik dalam hitungan minggu apalagi bulan, mending langsung bawa lagi aja ke dokter. Biar dokter cari tahu kenapa itu bisa terjadi, sekaligus menentukan penanganan lain yang mungkin lebih efektif untuk mengatasi keluhan si kecil. Ingat baik-baik nih Bun, sampai sekarang cara terbaik untuk mencegah anak agar tidak mengalami long covid adalah dengan menghindari anak dan keluarga dari paparan virus corona. Makanya, meski sekarang pemerintah sudah menurunkan level PPKM menjadi level 1 di beberapa daerah, Bunda tetap jangan abai dalam menerapkan protokol kesehatan ya. Tetap ajarkan dan terapkan disiplin kepada anak untuk selalu rajin mencuci tangan, memakai masker saat berada di tempat yang ramai, dan satu lagi, tetap jaga jarak. Selain itu, kalau anak sudah diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, Bunda dan Ayah sebaiknya antarkan dia untuk menerimanya ya. Well, sepertinya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin Bunda lebih paham soal long covid pada anak ya. Oh iya Bun, kalau Bunda punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.